Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,59% ke angka 6.766. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik dan secara tren masih oke walaupun ISG sudah mulai bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham DSNG. Saham DSNG bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 685. Bisa kita lihat di grafik, walaupun beberapa minggu terakhir ini DSNG trennya masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah DSNG trennya masih bergerak uptrend. Dan kemarin memang sempat mengetes harga 700 ternyata gagal break, dan hari ini kembali bertahan dan rebound. Jadi untuk support kuat bisa kita lihat saat ini di sekitar 650, resisten di sekitar harga 700. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 4 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, DSNG menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan masih ada potensi untuk naik mengetes harga 700. Jadi bisa kita perhatikan apabila masih gagal break harga 700, DSNG masih akan sideways, tapi apabila berhasil break maka ada potensi lanjut naik ke 750. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry karena sekarang sudah dekat dengan resisten, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 650 sampai garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Daripada paksakan untuk beli di sekitar harga 700 apabila ternyata gagal break, DSNG masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Tapi DSNG saat ini masih sangat layak untuk di hold dan masih bisa dipantau karena secara tren masih oke dan masih ada akumulasi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRIS yang bisa kita lihat hari ini juga masih naik hampir 2% ke harga 1.595. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BRIS memang sempat melemah setelah gagal break resisten di 1.700. Tapi jika kita perhatikan di sini, BRIS saat ini masih kuat berada di atas harga 1.500. Sempat menyentuh 1.500 berhasil rebound, tapi ternyata gagal break harga 1.600, turun kembali ke 1.500, bisa kita lihat masih bisa rebound, dan saat ini mencoba untuk break resisten 1.600. Karena satu minggu terakhir ini mulai sideways karena masih gagal naik di atas 1.600. Jadi hari ini juga sempat naik di atas 1.600, tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah 1.600. Jadi memang masih belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren BRIS juga masih sangat layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Untuk BRIS juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi BRIS saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break harga 1.600. Apabila berhasil break maka berpotensi lanjut naik ke 1.700. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu kembali di sekitar 1.500. Karena beberapa kali pada saat saya analisa saham BRIS, saya selalu menyarankan untuk tunggu di sekitar 1.500. Karena memang bisa kita lihat 1.500 dua kali sudah disentuh saham BRIS dan masih bisa rebound. Dan daripada paksakan untuk beli di sekitar resisten, sebaiknya wait and see dulu dan tunggu di sekitar support. Apabila bisa dapat baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi walaupun secara tren masih ada potensi itu naik, jangan paksakan untuk beli di sekitar resisten. Berikutnya MAPI juga bisa kita lihat secara tren juga masih uptrend. Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk break resisten di 1.600. Jadi hari ini MAPI juga naik hampir 2% ke 1.600. Jadi saat ini berada tepat di resisten 1.600 yang jika kita perhatikan dari Februari mencoba untuk break harga 1.600 beberapa kali MAPI memang gagal break. Tapi apabila berhasil break, MAPI berpotensi lanjut uptrend dan berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 1.680 sampai 1.700. Jadi MAPI juga masih sangat layak untuk di hold, tapi untuk yang baru mau entry pun tetap saran saya adalah tunggu kembali di sekitar 1.500. Sebelumnya bisa kita lihat, walaupun sempat menyentuh 1.500, MAPI sempat mendekati 1.500 atau di sekitar 1.510. Jadi daripada paksakan untuk beli di sekitar resisten, sebaiknya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila MAPI berhasil break 1.600 karena sebelumnya sudah mulai sideways. Jadi apabila berhasil break resisten 1.600 menurut saya masih bisa coba entry. dengan target berikutnya tetap di 1680 sampai 1700. Tapi apabila gagal break,
sebaiknya tunggu kembali di sekitar 1500 untuk entry-nya. Dan untuk MAPI juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, dan sama asing juga bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, MAPI masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk break 1600 dan lanjut uptrend. Dan sama bisa kita lihat secara tren juga MAPI masih sangat uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50-150. Selanjutnya saham BFIN juga bisa kita lihat secara tren juga masih uptrend dan saat ini mencoba untuk break harga 1400. Dan bisa kita perhatikan juga BFIN mulai sideways karena memang beberapa kali mengetes harga 1400, BFIN memang masih gagal break. Sedangkan untuk support minor bisa kita lihat saat ini di sekitar 1350, tapi support berikut menurut saya di sekitar 1300. Dan garis EMA 50-150 pun bisa kita lihat saat ini masih berada di bawah candle saham BFIN. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak sideways. Untuk BFIN bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini masuk akumulasi, 4 hari sebelumnya memang distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing masih masuk akumulasi. Jadi dari candle yang kita dapat dan broker summary, saya lihat BFIN juga masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes 1400. Apabila berhasil break, BFIN juga berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di 1500. Jadi BFIN juga masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1400 atau tunggu kembali di sekitar support 1350 sampai 1300 untuk entry. Jadi saat ini untuk teman-teman sudah berhasil beli masih sangat layak untuk di hold. Jadi bisa kita lihat 4 saham saya analisa ini, 4-4-nya masih sangat uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50-150 dan masih terus ada akumulasi. Jadi tidak peduli IHSG saat ini trennya sideways cenderung downtrend karena saat itu sudah turun di bawah 1600, tapi apabila sebuah saham yang kita punya atau kita pantau masih berada di atas garis EMA 50-150, masih ada potensi besar untuk melanjutkan kenaikan. Apalagi jika kita pantau sahamnya secara teknikal bagus dan masih terus ada akumulasi, sehingga secara probabilitas akan lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.